Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Ohara Putri Tonga dengan NIM G1E121040 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Kimia Organik Farmasi, yaitu soal nomor 2, yang soalnya temukan sekurang-kurangnya 3 contoh struktur obat di mana rantai hidrokarbonnya dapat bereaksi sehingga mempengaruhi kinerja efikasinya. Di sini struktur obat yang pertama yang saya ambil adalah paracetamol. Paracetamol dengan rumus C8H9NO2 dengan rantai hidrokarbonnya seperti ini, merupakan obat analgesik dan antipiretik yang banyak dipakai untuk meredakan sakit kepala ringan, akut, maupun nyeri ringan hingga sedang, serta juga untuk meredakan demam. Untuk mendapatkan paracetamol dengan aktivitas analgesik yang tinggi, maka dilakukan modifikasi struktur paracetamol dengan 4-nitrobenzoil klorida. Rancangan penelitian ini yaitu melakukan preparasi senyawa induk paracetamol 4 dengan 4-nitrobenzoil klorida yang akan menghasilkan senyawa 4-asetamidofenil 4-nitroasam benzoat. Peningkatan sifat lipofilik dapat dilakukan dengan memasukkan gugus nonpolar seperti benzoil. Sedangkan peningkatan reaktivitas senyawa dilakukan dengan memasukkan substituen yang bersifat elektronegatif seperti halogen ke cincin aromatik. Nilai log P merupakan parameter yang penting di dalam melakukan perancangan senyawa obat baru. Semakin besar nilai log P, maka kelarutan senyawa tersebut di dalam darah manusia semakin baik. Pada perhitungan sifat kimia fisika menggunakan same office, paracetamol memiliki log P-nya sama dengan 0,28 dengan berat molekulnya 151,56. Sedangkan 4-asetamidofenil 4-nitroasam benzoat memiliki nilai log P sama dengan 2,27 dan berat molekulnya 300,27. Berdasarkan data yang ada di atas, lipofilitas 4-asetamidofenil 4-nitroasam benzoat lebih besar dibandingkan dengan paracetamol. Peningkatan lipofilitas akan meningkatkan jumlah absorpsi obat, sehingga jumlah senyawa yang berinteraksi dengan reseptor akan dapat meningkat, sehingga aktivitas biologis akan meningkat pula. Peningkatan sifat elektronik juga akan memudahkan dalam absorpsi obat dan meningkatkan keserasian obat dan reseptor. Kemudian, struktur obat yang kedua adalah fenilbutazon dengan rumus molekul C19H2ON2O2 adalah obat yang mengatasi nyeri dan juga peradangan pada rematik, penyakit asam urat, atau osteoartritis. Obat ini hanya dapat digunakan sesuai dengan anjuran resep dokter. Fenilbutazon bekerja dengan cara menghambat enzim yang bernama prostaglandin sehingga menghambat pembekakan serta nyeri yang dirasa bisa mereda maupun membaik. Obat ini digunakan bila obat antiinflamasi lain dikira tidak mampu meredakan gejala yang dialami. Fenilbutazon ini merupakan turunan 5-pirazolidindiol yang dimana mengandung gugus keto atau C3 yang dapat membentuk gugus enol yang aktif dan mudah terionisasi. Kemudian peningkatan pada keasaman di sini akan menurunkan aktivitas anti radangnya. Lalu apabila terjadi pergantian cincin benzen dengan siklopenten ataupun siklopentena akan membuat senyawa ini tidak aktif. Baiklah, yang ketiga, struktur obat yang dimana rantai karbonnya bereaksi sehingga mempengaruhi kinerja efikasinya adalah morfin.
Morfin merupakan obat untuk menghilangkan rasa nyeri dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker atau serangan jantung. Obat ini tersedia di dalam bentuk tablet maupun suntik. Morfin bekerja dengan cara menghambat sinyal syaraf nyeri ke otak sehingga tubuh tidak merasakan sakit untuk sementara. Meskipun memiliki sejumlah manfaat, morfin dapat menyebabkan kecanduan hingga mengakibatkan overdosis yang bisa membahayakan nyawa. Morfin adalah molekul asimetrik yang mengandung beberapa pusat kiral dan secara alami sebagai enantiomer tunggal. Ketika morfin pertama kali disintesis, dibuat sebagai sebuah rasemat dari campuran enantiomer alami dan bagian mirrornya. Ini selanjutnya dipisahkan dan unnatural morfin dites aktivitas analgesiknya, di mana hasilnya tidak menunjukkan aktivitas. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan reseptornya, di mana telah diidentifikasi bahwa setidaknya ada 3 interaksi penting yang melibatkan senyawa fenol, cincin aromatik, dan amida pada morfin. Reseptor mempunyai gugus ikatan komplement yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu berinteraksi dengan ketiga gugus tadi. Sedangkan pada unnatural, morfin hanya dapat terjadi satu interaksi reseptor dalam sekali waktu. Epimerisasi pusat kiral tunggal seperti posisi 14 tidak juga menguntungkan, dikarenakan perubahan stereokimia di bahkan satu pusat kiral dapat mengakibatkan perubahan bentuk yang drastis, sehingga mustahil bagi molekul untuk berikatan dengan reseptor analgesik. Pada gambar ini, penghilangan cincin E. Penghilangan cincin E akan mengakibatkan kehilangan seluruh aktivitas. Hal ini menunjukkan pentingnya nitrogen untuk aktivitas analgesik. Kemudian, penghilangan cincin D. Penghilangan jembatan oksigen memberikan serangkaian senyawa yang disebut morfinan yang memiliki aktivitas analgesik yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa jembatan oksigen tidak terlalu penting. Lalu pembukaan cincin C dan D. Pembukaan kedua cincin ini menghasilkan gugus senyawa yang dinamakan benzomorfan yang mempertahankan aktivitas analgesik. Eterifikasi dan esterifikasi gugus hidroksil fenol akan menurunkan aktivitas analgesik. Esterifikasi, oksidasi atau pergantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen maupun hidrogen dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.